lemak berada di sini, maka akan merangsang yang sudah disimpan tadi, merangsang kontraksi kandung empedu. Kemudian usus halus, small intestine, ini juga menghasilkan enzim ya untuk pencernaan, kemudian menghasilkan garam dan air juga mukus. Kemudian usus halus itu hanya menghasilkan mukus, usus besar ini sekresinya hanya berupa mukus tanpa enzim ya, jadi tidak ada enzim. Jadi di usus besar itu sekresinya tidak mengandung enzim, jadi sudah tidak terjadi proses pencernaan. Ini jadi makanan itu sudah dicerna di usus halus di sini, sudah diserap di sini, sudah diabsorpsi. Kemudian sisa-sisanya masuk ke usus besar. Di anatomi sudah diajarkan kemarin, ini kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendant ya. Nah, sekresi di usus besar ini hanya mengandung mukus. Nah, ini tabel yang lebih detailnya ya. Jadi ini organnya, salivary gland itu kelenjar air liur. Kelenjar air liur itu mengandung enzimnya salivary alpha amilase. Ini diaktifkan oleh ion klorida. Dia memecah karbohidrat. Ini hasilnya atau fungsinya. Sehingga mengapa kita kalau makan nasi ya, nasi itu tidak kita kunyah, hanya dimut aja, maka karbohidrat cerna oleh salivary alpha amilase sehingga terasa manis. Ya. Kemudian di kelenjar saliva juga mengandung lingual gland. Ya. Ini menghasilkan lingual lipase. Lipase. Lipase berarti untuk mencerna lemak. Itu lemaknya trigliserid. Ini penting untuk bayi-bayi itu ya. Kemudian di lambung menghasilkan pepsin atau dihasilkan dalam bentuk pepsinogen. Jadi enzim-enzim yang mencerna protein itu dihasilkan dalam bentuk enzim belum aktif. Enzim belum aktif disebut simogen. Ya, enzim yang belum aktif namanya simogen atau proenzim. Pepsin bentuk belum aktifnya dinamakan pepsinogen. Jadi dihasilkan dalam bentuk pepsinogen. Karena dia itu belum aktif, berarti butuh aktivator. Aktivatornya itu asam lambung, HCl tadi. HCl. Pepsinogen diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin. Pepsin mencerna protein dan polypeptida, memecah ikatan peptida. Nah, sekarang saya bertanya, ini juga enzim-enzim ini dihasilkan dalam bentuk belum aktif ya. Tripsin dihasilkan dalam bentuk belum aktif, namanya tripsinogen. Aktivatornya enteropeptidase. Kimotripsin dihasilkan dalam bentuk kimotripsinogen. Aktivatornya adalah tripsin tadi. Elastase dalam bentuk proelastase dihasilkan. Kemudian diaktifkan tripsin menjadi elastase. Dia memecah elastin. Dan seterusnya. Khususnya enzim protein dihasilkan dalam bentuk simogen atau proenzim. Nah, sekarang saya bertanya, mengapa kok dihasilkan dalam bentuk proenzim atau simogen? Sehingga membutuhkan
aktivator. Mengapa tidak langsung dihasilkan dalam bentuk enzim aktif? Saskia. Ini Pak, Apa? biar nggak ada apa? Biar nggak ada apa ya Pak? Apa? Biar nggak ada Tidak ada materi yang lain yang masuk Pak. Apa? Biar nggak ada materi lain yang masuk. Ya. Rakenita. Biar itu Pak, bekerjanya sesuai di tempatnya gitu Pak. Ya, nyaris. Angel. Mana Angel? Angel. Angel. Biar bekerja secara maksimal, Pak. Susi. Susi. Iya Bapak. Apa jawabannya? Apa ya Pak ya? Mungkin karena kerja enzim itu kan ada biokatalisator, terus ya jadi dia harus membutuhkan aktivatornya karena untuk membunuh mikroorganisme, terus penyebab penyakit kayak gitu kan Pak. Mungkin seperti itu Bapak. Jadi supaya tidak terjadi proses autodigesti. Ya, jawabannya supaya tidak terjadi proses autodigesti. Nah, jadi begini. Jadi enzim-enzim yang dihasilkan di pankreas, ya, contohnya di pankreas ya, ini kan enzim-enzim. Jadi pankreas itu menghasilkan hormon apa? Yuanita. Hormon pankreas. Pepsi. Bentar, Pak. Apa? Lupa, Pak. Lalu, anatominya sudah dikasih dah kemarin. Iya. Elisa. Insulin dan glukagon Pak. Ya, jadi pankreas, ya pankreas. Ini pankreas ini. Pankreas itu merupakan kelenjar endokrin dan sekaligus dia kelenjar eksokrin. Ya. Kelenjar endokrin itu menghasilkan hormon. Kalau sebagai kelenjar eksokrin, dia menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Ya, beda ya. Jadi pankreas sebagai kelenjar endokrin, dia menghasilkan hormon, yaitu hormon insulin oleh sel-sel beta Langerhans, ya. Dan juga hormon glukagon. Itu dalam metabolisme glukosa, karbohidrat. Ya. Kemudian pankreas sebagai kelenjar eksokrin, dia menghasilkan enzim-enzim pencernaan ini, enzim-enzim pencernaan ini. Nah, enzim-enzim pencernaan ini, khususnya yang enzim yang mencerna protein, dihasilkan dalam bentuk belum aktif atau proenzim atau simogen. Fungsi, kenapa? Karena untuk mencegah autodigesti. Autodigesti itu proses pencernaan terhadap kelenjar pankreas itu sendiri.
Kita kan organ-organ tubuh kita itu terdiri atas apa? Penyusunnya apa? Penyusunnya adalah protein. Gitu. Jadi protein itu ada protein struktural, ada protein fungsional. Protein fungsional itu ya sebagai hormon, sebagai enzim, jadi untuk fungsi. Kemudian protein struktural itu menyusun organ-organ ini, menyusun sel-sel, menyusun organ, menyusun jaringan. Ini adalah protein-protein. Jadi enzim itu ketika berada di saluran ini, dia belum aktif. Belum aktif. Kalau di sini sudah aktif, maka dia akan merusak, mencerna protein-protein yang menyusun kelenjar pankreas itu sendiri. Sehingga pankreasnya akan rusak. Ya, nah, jadi proenzim tadi itu akan aktif ketika sudah masuk di usus di sini. Nah, misalnya kita makan daging ya, makan daging. Daging mengandung protein, elastase dan sebagainya. Dia masuk ke sini, masuk ke duodenum, maka akan merangsang produksi enzim-enzim yang mencerna protein. Nah, enzim-enzim itu dihasilkan dalam bentuk aktif di sini. Dalam bentuk aktif. Ketika sampai di usus halus, dia baru ketemu aktivatornya, sehingga baru bisa bekerja mencerna daging tadi, protein tadi. Gitu ya. Nah, aktivatornya apa? Enteropeptidase ini. Enteropeptidase. Enteropeptidase itu dihasilkan di mana? Di mukosa usus di sini. Jadi enteropeptidase itu ada di sini, enzim enteropeptidase. Nah, ketika daging itu masuk ke sini, ke usus, ke duodenum, maka proenzim dikeluarkan, proenzim ketemu enteropeptidase, dia akan mencerna protein yang ada di sini. Gitu ya. Nah, misalnya terjadi batu empedu kan bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Atau mungkin juga di muaranya di sini, ini muaranya bersatu ini ya. Muaranya di sini. Ya di sini misalnya terbentuk batu di sini, menyumbat di sini. Ini tersumbat. Termasuk saluran dari pankreas tersumbat. Maka proenzim tadi tidak bisa keluar ke usus. Karena tersumbat, dia saling mengaktifkan bisa. Karena adanya bendungan di sini tersumbat. Sehingga enzim protein itu aktif di sini. Sehingga dia akan mencerna atau merusak kelenjar pankreas itu sendiri. Terjadi pankreatitis, radang pankreas. Misalnya seperti itu. Jadi, mengapa dihasilkan dalam bentuk proenzim atau simokin, yaitu untuk mencegah proses autodigesti. Gitu ya. Nah, di sini mulai di lambung dihasilkan pepsinogen. Pepsinogen diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin. Pepsin mencerna protein dan polipeptida. Peptida. Kemudian gastrik lipase di lambung juga sudah mengandung lipase. Dia mencerna lemak. Ini penting untuk bayi ya. Bayi yang baru lahir, bayi itu lipase di lambung itu sangat penting untuk mencerna lemak susu. Kemudian kelenjar eksokrin pankreas itu menghasilkan enzim pencernaan yang terdiri atas tripsinogen, kimotripsinogen, proelastase, prokarboksipeptidase, prokolipase. Nah, ini dihasilkan dalam bentuk belum aktif semua. Nah, aktivatornya apa? Enteropeptidase. Nah, enteropeptidase itu dihasilkan di usus. Nah, kemudian tripsin ini akan mengaktifkan proenzim yang lain. Dia memecah atau mencerna protein-protein dan peptida. Di lipase eksokrin pankreas juga menghasilkan lipase, mencerna lemak. Menghasilkan deoksiribonuklease, mencerna DNA. Ribonuklease mencerna RNA.
Kemudian di usus halus, ini di usus halus mukosanya menghasilkan enteropeptidase tadi, enteropeptidase. Enteropeptidase ini mengaktifkan proenzim ini. Enteropeptidase mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Nah, enteropeptidase, dipeptidase, maltase mencerna maltosa menjadi 2 molekul glukosa, laktosa mencerna laktose menjadi galaktosa dan glukosa, sukrase mencerna sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa, dan seterusnya. Nah, sistem pencernaan itu terdiri atas 7 proses atau 7 fungsi. 7 proses atau 7 fungsi. Yang pertama adalah ingesting, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian di sini makanan-makanan yang masih kasar itu akan dihancurkan, namanya mastikasi, mastication. Itu proses mengunyah ya, dengan bantuan gigi-gigi. Kemudian setelah halus, makanan ini akan ditelan, namanya deglutisi, deglutisin. Kemudian sampai di lambung, usus halus, dia akan diabsorpsi. Absorpsi itu diserap. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu peristaltik. Peristaltik itu yaitu fungsi mendorong makanan dari arah oral, didorong menuju ke arah anus, yaitu arah anal. Jadi makanan itu bisa berjalan karena didorong oleh gerakan peristaltik untuk dikeluarkan. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi defekasi. Defekasi itu membuang sisa-sisa makanan yang sudah diabsorpsi tadi. Nah, ini adalah gambar skematis daripada sistem pencernaan. Ya. Jadi ini mulut ini proses ingesting, makanan dan air masuk, kemudian dimastikasi, kemudian diglutisi, kemudian pencernaan, kemudian diabsorpsi. Ya. Ini absorpsi. Sari-sari makanannya diabsorpsi. Diabsorpsi masuk ke mana? Diserap masuk ke mana? Masuk ke vena porta hepatica. Masuk ke vena porta. Terus masuk ke mana? Masuk ke liver, ke hepar. Di sini di metabolisme. Kemudian masuk ke vena hepatica. Kemudian masuk ke jantung. Vena cava, kemudian vena cava inferior, kemudian masuk ke vena cava, masuk ke jantung. Jantung dipompa ke seluruh tubuh, ke sel-sel seluruh tubuh. Digunakan oleh sel untuk membentuk energi. Ya, gitu ya. Kemudian sisa-sisa makanan yang sudah tidak mengandung sari-sari makanan, masuk ke kolon, masuk ke rektum, keluar lewat anus, feses. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Kira-kira bisa tidak sih Pak kalau suatu organ itu tidak bisa secara maksimal menghasilkan enzim, jadinya sistem pencernaannya terganggu kayak gitu, bisa nggak Pak? Ya bisa saja. Bisa saja. Contohnya apa? Ya. Misalnya misalnya ini tersumbat batu ya. Jadi ini di saluran ada batu empedu. Batu empedu itu mungkin bisa menyumbat di saluran-saluran kecil ini, bisa menyumbat di saluran yang besar di sini. Nah, misalnya di sini tersumbat batu empedu atau tersumbat oleh kanker atau tumor di sini misalnya.
maka empedu tidak bisa disekresikan, tersumbat. Maka kalau dia itu makan lemak, nah lemak tidak bisa dicerna. Tidak bisa dicerna lemak itu. Lemak itu tidak bisa dicerna dan juga tidak bisa diabsorpsi. Sehingga dia keluar lewat feses, sehingga fesesnya berlemak, berminyak. Fesesnya berupa seperti dempul gitu ya. Atau seorang bayi yang tidak laktasenya dia mengalami gangguan sehingga terjadi intoleransi terhadap susu. Nah, dia sering diare, bisa saja. Ada lagi Baik. pertanyaan? Terima kasih, Pak. Pak, izin bertanya. Kalau untuk seorang yang susah untuk mengeluarkan feses hingga seminggu tidak mengeluarkan gitu loh, Pak, itu terjadi gangguan di mananya ya, Pak? Ya perlu digali informasinya mulai dari atas sampai bawah sini. Mungkin dia tidak mau makan juga bisa, kan makannya cuma sedikit, tidak doyan makan kan bisa saja. Sehingga sisa-sisa kotoran yang harus dibuang tidak ada. Atau mungkin gangguan daripada pencernaan di sini, enzim-enzim di sini bisa saja. Ya perlu di anamnesis lebih dalam itu penyebabnya apa. Atau mungkin ada di usus besar ya, di usus besar. Nah, jadi makanan kita itu di samping ada zat-zat yang diabsorpsi, makanan kita itu mengandung serat, ya, serat. Serat itu tidak diabsorpsi, tidak diserap, tidak dicerna, tidak diserap. Nah, serat itu berfungsi nanti di sini untuk membentuk buluk, membentuk tinja, membentuk feses. Nah, membentuk feses sehingga bisa dia membersihkan saluran usus ini, saluran terutama dia mengeluarkan zat yang tidak dibutuhkan, diikat kemudian keluar lewat feses. Jadi kalau makanannya itu rendah serat ya tentunya sisanya tidak banyak atau sulit ya buang air besar. Tapi kalau makanan kita itu tinggi serat, dia akan membantu membersihkan usus ini dan juga buang kotorannya juga memudahkan buang kotorannya. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian struktur dinding GI tract, GIT itu saya singkat GI tract, gastrointestinal tractus. Itu ada 4 lapisan, lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan muscularis atau dinamakan juga muscularis eksternal, dan lapisan serosa. Lapisan mukosa itu adalah lapisan berupa epitel kolumner simplex. Simplex itu satu lapis ya, simplex. Kolumner itu selnya berbentuk tinggi-tinggi, kolum itu tinggi. Fungsinya untuk absorpsi dan sekresi. Nah ini usus ya, kalau dibuka isinya, dindingnya ada 4 lapis. Lapisan mukosa, lapisan submukosa, muscularis eksterna, ini lapisan serosa. Nah, lapisan mukosa ini adalah ada di sini paling luar ini adalah epitel kolumner selapis, kolumner simplex. Selnya tinggi-tinggi. Nah, fungsinya untuk apa nih? Untuk proses absorpsi dan sekresi. Nah,
Sekresi, karena di sini ada kelenjar-kelenjar ya. Kelenjar-kelenjar menghasilkan enzim-enzim, dia mensekresikan enzim. Kemudian setelah dicerna, dia menyerap sari-sari makanan. Nah, kemudian di sini ada muskularisnya, ada lapisan ototnya, merah ini ototnya. Muskularis mukosa namanya. Nah, muskularis mukosa ini dia karena dia otot, dia bisa berkontraksi, bisa relaksasi, sehingga mengapa usus itu berlekuk-lekuk, ya, berlipat-lipat karena ada lapisan muskularis mukosa. Mengapa kok usus itu berlipat-lipat, berlekuk-lekuk? Susi, mana Susi? Iya, Pak. Mengapa usus itu kalau kamu buka usus ayam itu kan berlekuk-lekuk itu? Ya, karena di usus itu ada yang namanya muskularis mukosa. Nah, ya, mengapa kok dibuat berlekuk-lekuk? Untuk memaksimalkan absorpsi, Pak. Ya, jadi untuk memperluas permukaannya ya. Jadi dengan usus itu berlekuk-lekuk, itu ternyata kalau dijereng itu bisa seluas lapangan tenis, ya. Sangat luas sekali. Sehingga kebesaran Tuhan dia dilekuk-lekuk, dilipat-lipat di dalam saluran kecil ini. Lapisan mukosa. Kemudian lapisan submukosa, ini merupakan lapisan jaringan ikat, banyak pembuluh darah, banyak kelenjar, dan ada plexus. Plexus itu sel-sel saraf. Ya. Namanya plexus submukosa atau plexus Meissner. Plexus Meissner. Mana? Nah, ini plexus, ini saraf. Saraf. Ya. Saraf ini fungsinya adalah mempersarafi lapisan otot muskularis mukosa tadi. Jadi dia tuh otot itu kalau tidak ada sarafnya tidak bisa berkontraksi. Jadi koordinator saraf ada di plexus submukosa. Kemudian lapisan ketiga yaitu lapisan muskularis atau dinamakan muskularis eksterna untuk membedakan dengan lapisan muskularis mukosa tadi. Jadi yang muskularis yang luar dinamakan muskularis eksterna. Ini lapisan muskularis. Ada dua lapis. Ada lapisan yang sirkuler, ada lapisan yang longitudinal. Nah, fungsinya apa ini? Untuk pergerakan usus tadi. Fungsinya itu untuk pergerakan usus berupa kontraksi segmental dan kontraksi peristaltik. Nah, dia itu kan lapisan otot, ya, lapisan otot. Jadi butuh digerakkan oleh saraf. Sarafnya berada di plexus myentericus atau Auerbach plexus. Ya, jadi di sini lapisan otot ini berfungsi untuk pergerakan usus. Pergerakan usus namanya gerak peristaltik atau kontraksi segmental. Dia disarafi oleh plexus myentericus. Kemudian lapisan paling luar yaitu lapisan serosa. Lapisan serosa. Sekarang inervasi GI tract. Inervasi itu persarafan ya. Persarafan GI tract itu ada saraf intrinsik atau saraf intramural atau enterik. Intramural, jadi sarafnya ada di mural itu apa? Mural itu. Mural itu dinding ya, jadi intramural berarti sarafnya berada di dalam dinding saluran pencernaan itu sendiri. Atau dinamakan dengan intrinsik. Yaitu oleh plexus submukosa tadi dan plexus myentericus. Jadi intramural itu adalah plexus myentericus dan plexus submukosal. Karena badan-badan sel sarafnya ada di
ada di dinding saluran itu, sehingga dinamakan intramural atau intrinsik. Yang kedua adalah saraf ekstrinsik atau otonom. Ini ada yang bersifat parasimpatis, ada yang simpatis. Parasimpatis itu berasal dari saraf-saraf kranial dan saraf-saraf di vertebra sakral, di tulang belakang. Yang simpatis berada di medula spinalis, tulang belakang, di torak 5 sampai lumbal 2. Jadi badan sel sarafnya di luar sistem pencernaan. Nah, di samping itu juga sistem pencernaan itu dipengaruhi oleh sistem saraf pusat. Ya. Terutama emosi, psikis itu mempengaruhi aktivitas GI tract. Lewat sistem saraf otonom tadi, dia dari sistem saraf pusat, kemudian lewat jalur otonom, kemudian mempengaruhi aktivitas GI tract. Nah, contohnya ada perasaan takut, nyeri, excitement, itu akan lebih merangsang sistem saraf simpatis, kemudian menyebabkan obstipasi. Obstipasi itu susah buang air besar. Kemudian perasaan susah, kesal, cemas, ya, itu lebih pada lewat sistem saraf parasimpatis, kemudian aktivitas GI tract akan meningkat. Ya, misalnya susah, pelajaran fisiologi susah, besok ujian belum siap, ternyata tiba-tiba diare, ya, itu parasimpatisnya meningkat. Atau menghadapi ujian, perutnya perih, sekresi asam lambungnya meningkat, ya, karena lewat sistem parasimpatis, sehingga meningkatkan aktivitas GI tract. Pernah merasakan, ya, menghadapi ujian, terus tiba-tiba perutnya terasa tidak enak, oleh cemas, susah, kesal, dia akan meningkatkan aktivitas GI tract. Gerakan fungsional GI tract itu ada dua macam gerakan, yaitu gerakan propulsif atau gerakan peristaltik dan gerakan mencampur. Gerakan peristaltik atau propulsif itu menyebabkan makanan bergerak ke arah anal, dirangsang oleh ragangan usus. Misalnya kita makan terlalu kenyang, ya maka peristaltiknya akan meningkat. Atau iritasi epitel, misalnya kita makan yang terlalu pedas sehingga menimbulkan iritasi epitel, maka gerakan peristaltiknya, gerakan mendorong ususnya akan meningkat sehingga timbul rasa mules dan sebagainya. Atau juga oleh sinyal saraf ekstrinsik. Kemudian gerakan mencampur, itu menyebabkan makanan bercampur dengan baik. Ini oleh gerakan kontraksi konstriktif atau kontraksi segmental. Kontraksi konstriktif atau kontraksi segmental. Nah, gerakan ini berupa gerakan memotong isi usus menjadi segmen-segmen bagian-bagian. Nah, ini yang A, ini yang B. Yang A ini adalah gerakan peristaltik. Ya. Gerakan peristaltik, di sini ada cincin kontraksi, kemudian yang di sini relaksasi, maka makanan akan terdorong ke arah anal. Ini gerakan peristaltik. Kemudian yang B adalah kontraksi segmental atau kontraksi konstriktif tadi. Ini memotong lumen usus menjadi segmen-segmen bagian-bagian yang pendek-pendek. Nah, misalnya suatu saat timbul kontraksi di sini, timbul dilatasi di sini, kontraksi, dilatasi. Kemudian beberapa detik kemudian yang tadinya kontraksi akan relaksasi. Yang tadinya relaksasi, dilatasi, timbul kontraksi. Jadi itu memotong usus. Sehingga dengan cara demikian, maka isi usus seolah-olah dicampur dengan enzim-enzim pencernaan, dicampur dengan mukus, dan sebagainya.
Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan tentang traktus gastrointestinal. Mulai dari mulut. Ya. Mulut itu proses pencernaan lewat dua cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis itu menggunakan bantuan gigi, ya, ada gigi kaninus. Gigi yang paling depan itu gigi apa? Rakenita. Belum, malah delik. Rakenita. Gigimu yang depan itu loh, namanya apa? Gigi seri bukan sih, Pak? Iya, si seri itu bahasa Cah SD. Kalau sudah Bu Bidan atau dokter ya pakai bahasa medis. Apa? Yuanita mana? Saya, Pak. Apa? Gigimu yang paling depan itu namanya apa? Gigi seri, Pak. Seri. Nabila mana Nabila? Mana? Ya dulu Nabila, fotomu mana? Fatasya. Incisivus ya, incisivus. Incisivus itu gigi ini yang di depan ini, atas ada 4, bawah ada 4. Ya. Kemudian di samping lagi ada gigi taring atau gigi kaninus. Kaninus itu atas 2, bawah 2, ada 4, taring. Gigi incisivus itu untuk memotong makanan. Kemudian yang taring itu untuk merobek makanan. Kemudian belakangnya lagi premolar. Belakangnya lagi gigi molar. Nah, dengan adanya bantuan gigi-gigi itu, maka makanan akan dicerna secara mekanis. Kemudian secara kimiawi, makanan dicerna oleh enzim tadi, enzim salivari alpha amilase. Manfaat mengunyah yaitu memecah selaput selulosa. Memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil, dinamakan bolus. Kemudian memberikan cita rasa makan. Jadi orang yang ompong itu rasanya juga nggak enak, dia tidak bisa makan kacang, tidak bisa makan daging. Mencegah ekskoriasi. Ekskoriasi itu adalah ya kalau kerusakan atau lecet, ya. Karena makanan sudah dikunyah kan lebih halus.